Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami eh, dengan mengangkat tema smart farming. Next. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok 7 ada saya, Reza Putri Mawardio, ada Brando, Ya, halo, dan perkenalkan nama saya Brando Gilbert. lalu ada Kak Gracia, lalu ada Kak Abi dan Kak Jenny. Selanjutnya. Pertama-tama, introduction to smart farming. Smart farming adalah metode pengelolaan pertanian modern yang memanfaatkan teknologi canggih seperti IoT atau kecerdasan buatan AI dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Lalu, latar belakang kami mengangkat tema ini adalah yang pertama, pertanian menghadapi tantangan perubahan iklim, lalu efisiensi penggunaan air masih rendah, produktivitas perlu ditingkatkan, serta Industri 4.0 menawarkan solusi melalui IoT. Tujuannya adalah menjelaskan konsep smart farming, lalu mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menganalisis solusi penerapan IoT di Indonesia. Selanjutnya, ada deskripsi kasus yang kita angkat. Yang pertama, produktivitas pertanian masih belum optimal akibatnya metode budidaya yang masih konvensional. Selanjutnya, perubahan iklim menyebabkan kondisi cuaca sulit diprediksi sehingga meningkatkan resiko gagal panen. Yang ketiga, penggunaan air dan pupuk belum efisien karena penyiraman dan pemupukan masih dilakukan secara manual. Lalu, keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan listrik di daerah pedesaan menghambat penerapan teknologi IoT. Selanjutnya, biaya investasi awal yang tinggi membuat sebagian besar petani kecil sulit mengadopsi smart farming. Yang terakhir, literasi digital petani masih rendah sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi. Silakan selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang itu peran smart farming. Yang pertama adalah melakukan monitoring real time melalui sensor IoT yang melakukan eh, monitoring pada beberapa parameter seperti kelembapan, suhu, pH, nutrisi, dan yang lainnya. Selanjutnya, efisiensi penggunaan air, pupuk, dan energi dalam sistem otomatis. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen melalui pengambilan keputusan berbasiskan data. Terakhir, mendukung pertanian berkelanjutan dan transformasi menuju industri 4.0. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Produktivitas pertanian masih rendah karena metode budidaya konvensional. Solusinya adalah menerapkan smart farming berbasis IoT untuk pemantauan dan pengelolaan lahan secara otomatis. Permasalahan selanjutnya, penggunaan air, pupuk, dan energi yang belum efisien. Menggunakan sensor IoT dan sistem irigasi otomatis agar penggunaan sumber daya lebih tepat sasaran. Selanjutnya, biaya investasi awal perangkat smart farming cukup tinggi. Solusinya adalah memberikan dukungan pembiayaan, subsidi, atau implementasi bertahap sesuai kebutuhan petani oleh pemerintah. Selanjutnya, infrastruktur internet dan listrik di pedesaan masih terbatas. Mengembangkan jaringan internet, memanfaatkan panel surya dan sistem penyimpanan data lokal adalah solusinya. Selanjutnya, literasi digital petani masih rendah. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan edukasi dalam penggunaan teknologi smart farming. Terakhir, risiko kerusakan perangkat dan keamanan data. Melakukan kalibrasi serta perawatan sensor secara berkala, menerapkan enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pemeliharaan sistem. Lalu rencana implementasi. Rencananya ada analisis kebutuhan, lalu membuat desain sistem, melakukan instalasi sistem IoT, melakukan pengecekan dashboard, lalu melakukan pengujian,
memberikan pelatihan, dan melakukan evaluasi. Tujuan mewujudkan sistem pertanian yang mampu melakukan monitoring dan pengendalian secara real time, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan produktivitas pertanian meningkat. Ya, begitu. Berikutnya ada evaluasi dampak dan resiko. Dampak positif dari penerapan smart farming yaitu yang pertama peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan sensor IoT, analisis data dan otomatisasi sehingga penggunaan air, pupuk serta pestisida menjadi lebih tepat. Selanjutnya, efisiensi biaya operasional karena teknologi membantu mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, peningkatan kualitas hasil panen melalui pemantauan kondisi tanaman secara real time sehingga masalah dapat dideteksi lebih awal. Dan yang terakhir, pertanian lebih berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mendukung praktik ramah lingkungan. Adapun dampak negatif atau tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, biaya investasi awal tinggi untuk pembelian sensor, perangkat otomatisasi, dan infrastruktur digital. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan teknologi petani dalam mengoperasikan dan memahami sistem digital. Selanjutnya, ketergantungan terhadap teknologi sehingga gangguan jaringan atau kerusakan sistem dapat menghambat proses produksi. Dan yang terakhir, risiko keamanan data akibat pengumpulan dan penyimpanan data pertanian secara digital. Selanjutnya, di sini ada resiko dan juga strategi mitigasi yang bisa dilakukan. Contohnya biaya implementasi tinggi itu mitigasinya kita dapat melakukan implementasi secara bertahap dan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Kurangnya literasi digital petani, kita dapat melakukan pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi. Jika ada gangguan sistem atau koneksi internet, kita dapat melakukan pemeliharaan rutin dan menyediakan sistem cadangan. Jika terjadi kebocoran data, kita dapat menerapkan keamanan cyber dan pengelolaan akses data. Boleh dilanjutkan oleh Saudara Abi. Kesimpulan, smart farming merupakan solusi inovatif yang mengintegrasikan teknologi seperti IoT, sensor, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas sektor pertanian. Penerapan smart farming mampu membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan energi melalui pengambilan keputusan berbasis data secara real. Kemudian teknologi ini juga memberikan manfaat berupa peningkatan hasil panen, pengurangan biaya operasional, peningkatan kualitas produk, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Meskipun memiliki tantangan seperti biaya investasi, keterbatasan literasi digital, dan risiko keamanan, penerapan secara bertahap dengan dukungan pelatihan dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan keberhasilan implementasi. Dengan perkembangan teknologi industri 4.0, smart farming berpotensi menjadi masa depan pertanian yang cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. Next. Mungkin bisa di next. Dan ini adalah rekomendasi penelitian selanjutnya. Penelitian di masa depan rasanya perlu berfokus pada pengembangan teknologi yang lebih cerdas, murah, aman, dan mudah diakses sehingga manfaat smart farming dapat diterapkan secara luas dalam mendukung transformasi pertanian modern. Next. Dan berikut adalah eksekutif summary dari kelompok kami. Smart farming merupakan penerapan teknologi digital seperti IoT, AI, sensor, dan otomatisasi dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi ini membantu petani dalam memantau kondisi tanaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mengambil keputusan berbasis data secara real-time. Penerapan smart farming memberikan manfaat, yaitu berupa peningkatan hasil panen, pengurangan biaya operasional, dan pertanian yang lebih berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti biaya investasi, keterbatasan literasi digital, dan kebutuhan infrastruktur teknologi. Dengan strategi yang tepat, smart farming dapat menjadi solusi untuk mendukung pertanian modern di masa depan. Okay, next. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.